Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia di muka bumi ini pasti diuji dan memiliki masalah dalam hidupnya. Cobaan tersebut dapat berupa ekonomi, kesehatan, serta kerukunan dalam rumah tangga. Ujian dan cobaan tersebut diberikan kepada seseorang hamba untuk mengetes dan menguji keimanan, dan membuatnya menjadi seorang yang lebih baik lagi. Akan tetapi, ada juga seseorang yang tak mampu menghadapi cobaan yang pada akhirnya membuat kehidupannya menjadi berantakan. Kita dapat memperbaikinya dengan melalui 10 perkara. Apabila kita berpegang teguh kepadanya, maka kehidupan kita akan jauh lebih baik dan berjalan dengan semestinya. Setiap aspek dalam kehidupan kita pasti akan terpengaruh jika kita menerapkan 10 perkara ini, baik itu dalam hal kepribadian kita, kehidupan kita, bahkan kepada keluarga. Berikut 10 jalur langit yang mampu merubah nasib. Segera amalkan dan stop mengeluh untuk hidup lebih baik. 1. Perbanyak melakukan sholat. Sholat merupakan ibadah yang harus dikerjakan oleh setiap umat Islam, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan tentang sholat wajib yang memiliki arti, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dengan memperbanyak sholat, kita senantiasa akan diberikan perlindungan serta kemudahan dalam menjalani hidup. Sesungguhnya sholat merupakan penolong bagi kita, serta dengan sholat pula kita dapat berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon diberikan pertolongan serta kemudahan dalam menjalani hidup. 2. Memperbanyak sholawat. Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW bagi seorang muslim merupakan keharusan, sebab apabila kita melaksanakannya maka kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhirat kelak. Selain itu, dengan rajin melaksanakan dan membaca sholawat, maka insya Allah semua kesulitan dan dosa-dosa yang kita pernah lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun permasalahan yang kita hadapi serta kesulitan yang datang terus-menerus, maka perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain memperoleh pahala, kehidupan kita juga akan dipermudah dan diperlancar dalam setiap urusan. 3. Memperbanyak istighfar, terutama Sayyidul Istighfar. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya membaca Sayyidul Istighfar. Sebab Sayyidul Istighfar merupakan bacaan istighfar paling agung dan utama. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwasannya di dalam doa tersebut mengandung makna tobat serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap dosa yang pernah dilakukan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut, apabila ada seseorang yang mengamalkan bacaan Sayyidul Istighfar, baik itu di waktu pagi, siang, sore, ataupun malam, apabila ia meninggal dunia, maka dirinya tercatat sebagai seorang ahli surga. 4. Perbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Di antara keutamaan dari membaca surat Al-Ikhlas adalah memperoleh pahala layaknya membaca sepertiga dari Al-Quran. Selain itu,
Apabila kita membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangun sebuah istana di surga. Seperti yang diterangkan di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang memiliki arti dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa seorang laki-laki mendengar seseorang membaca dengan berulang-ulang Qul huwallahu ahad. Tatkala pagi hari, orang yang mendengar tadi mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tersebut dengan nada seakan-akan merendahkan surat Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari nomor 6643. 5. Perbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kalimat la haula wala quwata illa billah memiliki makna yang sangat mendalam. Apabila kita mengamalkannya, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca kalimat ini, kita dapat membersihkan hati dari dosa-dosa dan mendapatkan pahala yang besar. Membaca kalimat ini adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. 6. Memperbanyak membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Kalimat-kalimat tersebut merupakan bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hakikatnya kita mengagungkan nama-nama Allah serta memuji dan memuja akan kebesarannya. Berikut adalah kalimat tasbih. Subhanallah, yang memiliki arti Maha Suci Allah. Tahmid, Alhamdulillah, yang memiliki arti segala puji bagi Allah. Tahlil, la ilaha illallah, yang memiliki arti tiada Tuhan selain Allah. Dan kalimat takbir, Allahu Akbar, yang memiliki arti Allah Maha Besar. Apabila kita mengamalkan kalimat-kalimat tersebut sebanyak masing-masing 33 kali, maka kita akan mendapatkan kebaikan serta pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbanyak membaca kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir, maka semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terdapat pedoman, ajaran, serta peringatan kepada umat Islam dalam menjalani hidup, tanda titik yang apabila kita berpegang teguh kepadanya, maka kita akan selamat di dunia dan akhirat. Dalam ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali mengandung manfaat bagi kita yang mengamalkannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan memberikan limpahan pahala setiap huruf yang dibaca dalam Al-Quran. Begitu besar dan dahsyatnya amalan dari membaca Al-Quran ini, maka dari itu hendaklah kita senantiasa mengamalkan dan membaca Al-Quran setiap harinya. 8. Qiyamul Lail atau ibadah malam. Ibadah malam adalah ibadah yang dilakukan setelah bangun tidur, termasuk berzikir, berwudu, membaca Al-Quran, berdoa, dan meminta ampun atau istighfar. Hal ini bertujuan untuk melepaskan ikatan setan yang dapat mengikat seseorang ketika mereka tidur. Ibadah malam ini memiliki manfaat besar, terutama untuk membersihkan hati dan membantu melawan pengaruh setan.
Rasulullah mengatakan bahwa siapapun yang melepaskan ikatan setan dengan zikir, wudhu dan sholat malam, maka jiwanya akan baik. Sedangkan yang tidak melakukannya akan menghadapi masalah dan kesulitan. Qiyamul Lail adalah salah satu ibadah terbaik setelah sholat wajib dan melibatkan ijtihad atau usaha keras serta kesungguhan dalam beribadah. 9. Sholat duha. Sholat duha merupakan salah satu amalan sholat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengamalkan sholat duha dalam hidup kita memiliki banyak sekali manfaat. Di antara manfaatnya adalah kita mendapatkan kelapangan rezeki serta kemudahan dalam menjalani hidup. Selain itu, ada pula limpahan pahala yang akan kita peroleh jika kita banyak mengerjakan sholat duha. Sholat duha juga menjadi salah satu bentuk doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dan dipermudahkan dalam mencari rezeki. Maka dari itu, hendaklah kita untuk mengamalkan sholat duha dan menyempatkan waktu duha untuk kemudahan diri sendiri. 10. Membaca ayat kursi sebelum tidur. Ada banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita kerjakan sebelum tidur. Salah satunya membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi sebelum tidur memiliki manfaat dan faedah yang luar biasa, di mana salah satunya kita akan dilindungi dan dijaga di saat sedang tidur, hingga menjelang pagi hari dari gangguan hewan, jin, manusia, sihir, serta niat jahat. Amalan lain yang bisa kita lakukan adalah dengan menjaga wudhu. Apabila kita tertidur sebelum tidur berwudhu terlebih dahulu, maka kita akan senantiasa didoakan oleh malaikat. Di antara 10 perkara ini, kalau kita lakukan 1 hari 1 malam, insya Allah nampak itu dampaknya seperti apa. Jangan lama-lama, sebulan seminggu saja rutinan ini, 10 perkara ini, pasti kita akan mendapati kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Semoga video ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan juga manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.